Lebih dari 50 pria dan wanita berpakaian jubah merah berlutut di depan altar yang tidak suci. Mereka melantunkan dan menggumamkan kata-kata yang tidak dapat dijelaskan. Kata-kata yang kejam dan gila tentang obsesi dan penistaan. Belum lama ini, mereka adalah orang biasa, teknisi komputer, guru, tukang ledeng, pekerja konstruksi, angkutan. Ini terjadi sebelum mereka jatuh di bawah pengaruh yang tidak suci dari penguasa baru. Pusat tempat pemujaan sementara ini dulunya adalah gimnasium sekolah biasa, tapi sekarang menjadi rumah dari patung besar. Makhluk humanoid dilingkari tentakel, kepalanya lebih seperti cumi-cumi atau gurita daripada apapun yang menyerupai wajah manusia. Meskipun dia dikenal oleh para pemuja sebagai dewa tentakel, binatang yang mereka sembah ini dikenal oleh organisasi SCP sebagai SCP-2662 dan dia ada di dalam salah satu fasilitas penahanan mereka yang luas terkunci dari dunia. Tapi hal ini tidak akan lama jika para pengikutnya yang setia melakukan sesuatu. Dia adalah Tuhan mereka yang maha kuasa dan tidak berubah, dan untuk mengeluarkannya dari tahanan tidak ada taktik yang terlalu keji atau licik untuk melakukan hal itu. Pemimpin dan imam besar mereka, seorang pria berjubah ungu yang menyebut dirinya Saudara Marsh, berjalan di antara mereka yang berlutut. Dia membisikkan instruksi untuk hari besar pembebasan yang akan segera datang, asalkan setiap orang memainkan peran mereka. Itu adalah rencana yang dibuat berbulan-bulan dan jika berjalan tanpa hambatan bisa membebaskan dewa mengerikan mereka ke dunia. Mereka akan menyerang pusat musuh mereka, organisasi SCP, ketika mereka tidak menduganya dan tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Bagaimana mereka bisa kalah jika mereka memiliki dewa di pihak mereka? Tapi mengapa semua orang normal ini menjadi fanatik yang kejam untuk dewa berwajah cumi-cumi? Semuanya dimulai dengan mimpi. Bagi mereka yang mengalami mimpi-mimpi ini, mereka merasa lebih seperti adanya nubuat, firasat dari kengerian agung yang akan datang. Langit merah, miliaran orang tewas, dan miliaran lebih diperbudak. Siluet gelap di cakrawala, dewa tentakel mereka memegang kekuasaan atas semuanya. Awalnya ini hanya seperti mimpi buruk yang aneh. Orang-orang yang mengalaminya terbangun dengan gemetar dan takut, berharap untuk menghilangkan bayangan itu dari pikiran mereka, tapi mereka tidak bisa. Setiap malam, mimpi buruk akan kembali. Mereka akan melihat gambar langit merah yang mati dan diperbudak dewa tentakel. Dan setelah beberapa saat, dia akan datang kepada mereka bahkan ketika mereka tidak tidur. Akhirnya terjadi setiap kali mereka menutup mata. Sedikit demi sedikit, pemandangan ini berhenti terlihat begitu mengerikan dan mulai terlihat mulia. Mereka merasakan kehadirannya di benak mereka, perlahan mendorong mereka menuju masa depan yang tak terhindarkan. Mereka mulai menyadari bahwa mereka ingin dia menguasai alam semesta dan mendapat kehormatan untuk melayaninya. Banyak dari mereka meninggalkan rumah dan keluarga mereka, meninggalkan teman dan orang yang mereka cintai untuk khawatir jika mereka akan menjadi gila. Di mata mereka, mereka lebih aman dari sebelumnya. Mereka akhirnya punya tujuan. Mereka bekerja untuk melayani sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Pengaruh dewa tentakel mendekatkan mereka satu sama lain. Mereka akan bertemu secara rahasia, bertukar informasi dari nubuat yang dikirimkan penguasa mereka dalam mimpi mereka. Mereka beribadah bersama, membangun altar dan berhala untuk berkumpul. Mereka melakukan ritual darah hitam termasuk pengorbanan manusia dan hewan. Saat Saudara Marsh yang diurapi datang untuk membimbing mereka menuju misi sejati mereka, hal-hal lalu menjadi sangat cepat. Hanya 3 bulan sebelumnya, Saudara Marsh telah menjadi drone kantor yang bekerja di bagian input data untuk sebuah perusahaan asuransi besar. Sebelum dewa tentakel merasuki pikirannya dengan pesan sederhana, "Bebaskan saya dan dunia baru yang saya ciptakan akan menjadi tempat bermain Anda." Sejak itu, dia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk tujuan itu. Berhenti dari pekerjaannya dan memaksimalkan kartu kreditnya untuk membantu mendanai tujuan hidupnya yang baru, menyusup ke organisasi SCP dan membebaskan penguasa yang tidak manusiawi dari penjara. Itulah satu-satunya tujuan yang menyatukannya dengan para pemuja, kebebasan untuk dewa tentakel. Dan akhirnya mereka memiliki semua yang diperlukan untuk menyerang. Mereka akhirnya mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menumbangkan organisasi rahasia paling kuat di dunia. Bahkan institusi terkuat dibuat oleh manusia dan manusia itu lemah. Tidak seperti dewa tentakel yang maha kuasa, manusia bisa dihancurkan. Orang-orang yang dimaksud adalah Kelly Thompson, Sidney Levitt, Jordan Brosh, Dr. Juan Gutierrez, dan Gillian Larson. Dr. Juan Gutierrez adalah seorang peneliti dengan izin tingkat 3 di lokasi tempat dewa tentakel berada. Sidney Levitt dan Jordan Brosh, keduanya adalah petugas keamanan yang ditugaskan untuk memverifikasi izin anggota di lokasi. Kelly Thompson adalah anggota administrasi lokasi untuk kewenangan otorisasi penelitian. Dan Gillian Larson adalah asisten peneliti yang sering bekerja sama dengan Dr.
Dr. Gutierrez. Kelimanya adalah kunci untuk mendapatkan akses ke SCP-2662 dan mewujudkan rencana mereka. Biasanya dokumen tentang orang-orang yang bekerja untuk organisasi itu sangat rahasia, tapi penyembah Dewa Tentakel punya cara mereka sendiri. Mereka memiliki sejumlah ahli komputer di jajaran mereka yang lebih dari mampu untuk meretas dan mendapat beberapa informasi umum dari server organisasi tanpa terdeteksi. Untuk informasi lain yang mereka butuhkan, mereka beralih ke metode penyiksaan kuno yang seringkali merupakan metode paling efektif ketika kamu membutuhkan hasil yang cepat. Tentu saja, meski cengkeraman sekte ini pada kewarasan mungkin sedikit lemah, mereka tidak bodoh. Sambil mengumpulkan intel mereka juga memastikan untuk mencari tahu apa sebenarnya yang mereka hadapi. SCP-2662 ditahan di sel penahanan humanoid dan dijaga oleh gugus tugas Tau 9 yang lebih dikenal sebagai pengawal yang berperang. Mereka bukanlah polisi mall yang malas dan suka mengunyah donat. Mereka adalah pasukan tempur bersenjata berat yang terlatih. Meskipun para pemuja memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh para prajurit organisasi ini, sebuah kejutan. Agar semuanya berjalan dengan sempurna, rencana Saudara Marsh harus dilaksanakan dalam 1 hari dan semua sudah sesuai rencana. Tau 9 telah diperintahkan untuk melacak pemuja baru SCP-2662 dan membasmi mereka. Dan Saudara Marsh tahu bahwa ini hanya masalah waktu sebelum organisasi melacak mereka dan melakukan hal yang sama terhadap mereka. Jika mereka ingin kesempatan untuk membebaskan Dewa Tentakel, maka mereka perlu menyerang dengan cepat dan dengan kekuatan yang luar biasa. Para penyembah SCP-2662 mendapat alamat dari 5 anggota organisasi utama dan menempatkan anggota di luar untuk setiap dari mereka, termasuk satu yang dapat meniru mereka masing-masing dengan mirip. Mereka menunggu malam tiba dan masuk ke masing-masing mereka saat mereka tidur. Yang terjadi selanjutnya adalah urutan pembunuhan kejam dan efisien yang dilakukan untuk membebaskan dewa mereka. Dr. Gutierrez ditembak di kepala saat dia tidur. Sidney Levy dan Jordan Prost keduanya ditikam sampai mati bahkan sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Thompson yang bangun untuk menggunakan kamar mandi terjatuh karena tembakan senapan mesin. Gillian Larson telah melihat bahwa sosok bertopeng menerobos masuk ke rumahnya dan berusaha melarikan diri, tapi ditangkap dan dipukuli sampai mati oleh para pemuja di lorongnya. Sungguh ironi yang aneh bahwa orang-orang yang pekerjaan hariannya melibatkan pekerjaan dengan beberapa anomali paling berbahaya dan mengerikan bisa dibunuh di rumah mereka sendiri oleh yang tidak lebih dari manusia biasa. Sejauh ini, rencana Saudara Marsh berjalan dengan sempurna dengan kelima anggota utama dibunuh dalam waktu 2 menit. Selanjutnya, penyamar terpilih mencuri pakaian dari lemari korban mereka dan diberikan dokumen palsu yang seolah asli. Keesokan paginya, setiap pengganti memulai perjalanan mereka ke lokasi di mana Dewa Tentakel ditahan. Sementara anggota sekte lainnya mempersenjatai diri untuk mempersiapkan bagian mereka sendiri dalam rencana tersebut. Tak seorang pun di organisasi tampaknya memperhatikan hal yang aneh ketika kelima orang itu tiba di lokasi. Ketika kamu bekerja untuk organisasi SCP, lebih banyak energi mental yang dicurahkan untuk mengikuti aturan yang membuatmu tetap hidup daripada menghafal wajah semua rekan kerjamu. Lalu masing-masing mereka kembali ke tempatnya menyusup dalam penyamaran di kantor. Tapi menyusup ke tempat itu adalah satu hal. Melewati para pengawal yang berperang dan masuk ke sel Dewa Tentakel akan menjadi hal yang sama sekali berbeda. Disitulah anggota sekte lainnya akan ikut beraksi, bersenjata berat dengan senjata api apapun yang bisa mereka peroleh. Para penyembah Dewa Tentakel lainnya termasuk Saudara Marsh akan menyerang lokasi penahanan secara langsung. Dalam kekacauan yang terjadi kemudian, 5 pemuja yang telah menyusup ke lokasi dapat memanfaatkan gangguan tersebut dan masuk ke ruang penahanan. Itu sempurna. Mereka akan menunjukkan serangan mereka dari luar dan dari dalam. Ketika Saudara Marsh menyatakan bahwa waktunya tepat, serangan dimulai. Sebuah legion pemuja yang memegang senjata tampaknya muncul entah dari mana dan mulai menembaki gudang yang merupakan bagian depan lokasi penahanan. Lokasi tersebut dengan cepat menggerakkan penjaga dan anggota gugus tugas untuk menghadapi ancaman mendadak. Dan seperti yang telah diantisipasi oleh Saudara Marsh, Direktur lokasi meminta sebagian besar Tau 9 untuk membantu mengusir para pemuja kekerasan dari area mereka. Tau 9 patuh meninggalkan 3 anggota satuan tugas untuk menjaga ruang tahanan SCP-2662. Mereka diharapkan menjaga sel dari amukan para fanatik yang mencari momen dengan dewa mereka. Apa yang tidak mereka duga adalah sekelompok 5 karyawan organisasi berjalan ke arah mereka dan melepaskan tembakan, menewaskan 2 anggota Tau 9 dan menyandra yang ketiga. Sementara perang dilakukan di luar, para penyusup telah menemukan sel penahanan Dewa Tentakel di bangsal humanoid beresiko rendah. Sandra mereka bersikeras bahwa menggunakannya tidak akan memberi mereka pengaruh. Anggota tim yang lain akan memusnahkan kelompok itu termasuk dirinya jika hal itu yang diperlukan untuk menghentikan mereka. Para penyusup menjelaskan bahwa memanfaatkannya bukanlah niat mereka. Dia sama sekali bukan Sandra. Dia adalah seorang korban. Anggota sekte Dewa Tentakel meledakkan bahan peledak, membuat lubang di dinding dan akhirnya membuka akses ke dewa mereka. Mereka memanjat dan menatapnya dengan kagum. Di sana berdiri SCP-2662, 2 kali lebih tinggi dari pria biasa dengan 10 tentakel
tentakel besar muncul dari punggungnya. Selama berbulan-bulan membayangkan makhluk ini, mereka membayangkannya duduk di singgasana yang terbuat dari ribuan tulang manusia, siap untuk mendikte perintahnya kepada para pembebas yang taat. Apa yang jelas tidak mereka duga adalah melihat dewa tentakel membungkuk di depan layar komputer. Tetap saja, dewa bekerja dengan cara yang misterius. Jadi mereka tetap berpegang pada rencana dan mulai bernyanyi. Mereka mengeluarkan belati pengorbanan dan mulai mengorbankan anggota Taos 9 yang ditangkap. Pada titik inilah SCP-2662 berbalik dan melihat apa yang mereka lakukan dengan tatapan ngeri. Dia bangkit dari komputernya, melepas headphone-nya, dan menyuruh mereka pergi. Dia tidak ingin mereka ada di sini dan bahwa mereka membunuh orang di kamar tidurnya seperti ini adalah tindakan yang tidak pengertian dan menjijikkan. Para pemuja menjadi lebih bingung. Mengapa dewa mereka tidak menerima persembahan mereka? Apa yang mereka lakukan salah? Mereka mencoba lebih banyak nyanyian dan melukis simbol-simbol misterius di lantai dengan darah. Tapi ini sepertinya membuat makhluk itu semakin marah. Dia mengatakan kepada mereka dengan nada yang lebih cocok untuk remaja laki-laki daripada dewa Lovecraftian untuk membiarkannya sendiri sehingga dia bisa memainkan video gamenya. Ini benar-benar tidak keren. Para pemuja itu bingung. Mereka memberitahu dewa tentakel bahwa mereka ada di sana untuk menyelamatkannya. Dia menjawab bahwa dia tidak perlu diselamatkan. Penguntit gila seperti mereka itulah sebab dirinya menyerahkan diri ke organisasi pada awalnya. Sebelum anggota sekte bisa mendengar kata lain, anggota Taos 9 yang tersisa menyerbu ke sel penahanan dan menembak mati mereka dengan presisi bedah. Perang di luar sudah berakhir. Saudara Mars dan pemuja lainnya semuanya tewas dalam baku tembak. Taos 9 tidak terlihat sedikit pun terkejut saat memasuki sel 2662. Sayangnya ini adalah kejadian yang umum. Mereka harus berurusan dengan upaya invasi sekte setiap beberapa bulan karena kemampuan anomali utama SCP-2662 adalah menginspirasi sekte kekerasan yang tanpa henti melacak dan menyembahnya dengan ritual misterius dan haus darah. Masalahnya adalah 2662 tidak melakukan ini secara sadar dan pasti tidak menyukai hasilnya. Itulah mengapa dia berada di bawah perawatan sukarela organisasi SCP yang menghiburnya dengan video game dan bahan bacaan sambil menangkis sekte gila yang mencoba menyerang dan menculiknya. Setelah penghentian pemuja dewa tentakel, satu dari sekian sekte yang masuk ke sel penahanan 2662, anggota Taos 9 yang tersisa meminta maaf kepada makhluk tentakel atas gangguan tersebut. Lalu dia kembali ke permainannya. Mereka meyakinkannya bahwa mungkin setidaknya baru beberapa bulan lagi sebelum hal seperti ini terulang kembali. Sel SCP-2662 diperbaiki dan organisasi kembali ke tugasnya mencari calon emansipator sekte. Karena bagi organisasi SCP tidak selalu tentang anomali yang ada dalam penahanan, tapi lebih pada apa yang dijauhkan. Sekarang tonton SCP-096 Pria Pemalu dan SCP-087 Tangga untuk cerita yang lebih aneh dan mengejutkan dari organisasi SCP.